Ya, terima kasih Bernike sudah pimpin acara ini. Suara saya sudah terdengar ya? Ya mukanya nggak Sudah. kelihatan, cuman Ada matanya. itu, ada itu. Cuman Jauh matanya. ininya. Iya, kalau dibuka gimana dong? Ada kacamata kan bagus. Enggak, maksudnya kurang tinggi. Cuman matanya Oh, kok. oh enggak, karena ini tempat HP-nya tinggi ditaruh. Jadi kalau tinggi saya mesti naik di atas kursi nanti sesuai. Kan kita Kelihatan kok termasuk wajahnya. Wajahnya termasuk kelihatan. kategori orang yang tingginya pas-pasan di bawah rata-rata, jadi agak susah. Nah gimana tuh? Aduh, capek banget nih kalau suruh jinjit. Ah, Sudah Jo, begitu. sudah Jo. Nanti Jo kalau enggak pegang catatan kita naik di atas kursi. Baiklah, eh, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya kira saya terakhir ambil bagian kalau tidak salah bulan Agustus atau September tahun yang lalu. Iya. Karena sesudah itu lebih sering memberikan referensi pembicara. Jadi keenakan dengan kegiatan cari-cari orang untuk sebagai pembicara daripada saya mempersiapkannya. Namun untuk kali ini saya kecolongan. Saya sudah hubungi seorang pendeta jauh-jauh waktu. Kemudian waktu saya follow up, teleponnya tidak bisa dihubungi. Saya telepon tidak bisa nyambung. Saya terpaksa cari pengganti. Jadi Tante Dan Chris. saya cari pengganti orang lain. Tapi Masuk. rupanya dia minta maaf kalau hari Jumat ini dia sedang mengadakan perjalanan ke rumah anaknya untuk membantu pindahan rumah. Jadi ya saya tidak mencari orang lagi karena saya merasa nggak boleh kucing-kucingan ya. Kalau Betul. waktunya untuk ambil bagian, silahkan ambil bagian. Mesti Baiklah, sekali-sekali kasih dia hidung. Judul yang saya pilih adalah Tragedy into Triumph. Ini judul yang agak mengerikan ya. Tragedi apa, tetapi di akhirnya triumph. Jadi banyak orang suka membaca buku kalau ending buku itu adalah kebahagiaan atau kesuksesan. Begitu juga kalau orang nonton film apa saja, selalu ingin tahu apa akhirnya. Pergumulan atau pertikaian atau tragedi apapun boleh terjadi, asalkan di akhirnya mendapatkan kebaikan. Dan saya memilih Kolose 3 ayat 23 sebagai ayat inti. Kebetulan ini merupakan salah satu ayat kesayangan saya, judulnya. Apapun juga yang kamu perbuatlah Untuk dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. amin. Boleh kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, curahkan roh-Mu yang kudus saat ini Tuhan. Agar hamba-Mu yang penuh dengan dosa, Engkau basuh, dan kami semua dibukakan pikiran dan hati kami untuk melihat maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ada satu tokoh yang saya ingin perkenalkan. Seorang perempuan yang bernama Rispa. Rispa. Di Alkitab ada 2 kali dia disebutkan. Dalam kitab 2 Samuel. Rispa seorang perempuan yang menurut bahasa Ibrani kuno, Rispa berarti batu panas atau batu arang. Dia adalah seorang perempuan yang sangat berani dan setia.
pertama kali disebutkan dalam 2 Samuel 3 ayat 6 sampai 11. Kemudian yang kedua disebut dalam 2 Samuel 21 ayat 1 dan 14. Dia dikenal sebagai gundik Raja Saul, atau sering kita kenal sebutan wanita simpanan. Status sosialnya tidak jelas, malah lebih sering disebut status sosial yang rendah. Dan biasanya wanita simpanan raja ini diperoleh hasil daripada rampasan perang. Dia tidak memiliki kuasa seperti posisi ratu atau istri raja lainnya. Rispa timbul di tengah perjuangan kekuasaan 3 orang pemimpin. Satu, Panglima Abner, kita kenal dia adalah panglima yang sangat dipercaya oleh Raja Saul. Kemudian setelah Raja Saul wafat, anaknya Isoboset menggantikan menjadi pimpinan Raja Yehuda. Dan orang ketiga adalah Raja Daud, Raja Israel. Nah, walaupun Panglima Abner ini adalah orang kepercayaan Raja Saul, dia juga digunakan oleh anaknya. Dan Panglima ini melihat bahwa kekuasaan Daud lebih besar daripada Isoboset. Sehingga terjadilah pertikaian di antara ketiganya. Karena Panglima Abner ini merasa bahwa Isoboset tidak bisa memerintah bangsa Yehuda dengan baik. Itu sebabnya dia hanya memerintah sekitar 2 tahun, dan kemudian Daud memerintah kerajaan Israel dan Yehuda. Setelah peristiwa itu terjadi, kita akan buka Alkitab kita dan kita akan mulai membaca 2 Samuel pasal 21. 2 Samuel pasal 21. Ayat pertama. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan kepada petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Ayat kedua, lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel. Mereka adalah sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul pernah berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan orang Yehuda. Ayat ketiga, Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Pertanyaan yang sangat menarik, tetapi menunjukkan kerendahan hati seorang pemimpin. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Kita lanjutkan ayat keempat. Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki?
akan kuperbuat bagimu. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita, siapa bangsa Gibeon atau orang-orang Gibeon ini? Tadi kita sudah ikuti bahwa mereka adalah orang Amori yang oleh Raja Saul dimasukkan ke dalam wilayah Israel. Mereka tadinya bertempat tinggal di kota yang enak di Kanaan. Tetapi ketika ada peperangan dengan bangsa Israel, mereka dikalahkan. Kalau kita ikuti sejarahnya, kita boleh baca nanti masing-masing di rumah untuk memastikan cerita ini. Yosua 9 ayat 3 sampai 15. Orang-orang Hebron pada waktu itu, orang yang terlunta-lunta, mereka menipu Yosua. Dan Yosua tidak bertanya kepada Tuhan. Dia sudah membuat kesepakatan dengan orang-orang Hebron. Mereka menipu. Mereka menunjukkan bahwa mereka orang pendatang. Mereka sudah berhari-hari di jalan. Makanan mereka pun sudah keras. Sepatu mereka, pakaian mereka sudah tidak layak dipakai. Tetapi kemudian Yosua mengetahui bahwa mereka ditipu. Karena ini adalah orang-orang dari Kanaan. Jadi sebagai hukuman, mereka tetap boleh tinggal, tetapi mereka menjadi hamba. Tukang kayu, dan tukang air, dan sebagainya yang dilakukan oleh hamba. Kita lanjutkan ayat kelima. Amsal 21 ayat 5. Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami, dan yang bermaksud memusnahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel. Ini permintaan mereka. Biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami. Maksudnya anak Raja Saul. Supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah Daud, ya, aku akan menyerahkan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Keturunan Saul tidak banyak yang saya ketahui dan dicatat di Alkitab. Anak pertama Jonathan yang merupakan sahabat intim dari Raja Daud. Dia mempunyai anak Mephiboset yang kurang sempurna. Sehingga dia diasuh oleh inang pengasuh dan dilarikan dari istana supaya tidak terbunuh. Kemudian ada Abinadab, Malkisua, Isboset yang menjadi raja di Yehuda. Kemudian anak perempuan, Putri Merah. Dia mempunyai 5 anak laki-laki. Putri Mikal, itulah istri Daud. Dan Rispa dari gundik Raja Saul. Raja mempunyai 2 orang anak, yaitu Mephiboset dan Amoni. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Raja Daud begitu berani mengatakan, karena yang diminta orang Hebron adalah keturunan Raja Saul. Dia tidak mau orang lain dari suku Israel, bangsa Israel atau Yehuda. Tetapi dia memang mengkhususkan minta 7 orang. Maka yang menjadi pilihan Raja Daud adalah 2 anak Rispa dan 5 anak laki-laki dari Putri Merah. Yang berarti 2 anak kandung Raja Saul dan 5 adalah cucunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika saya membaca cerita ini, tidak mengerti harus terjadi kelaparan 3 tahun berturut-turut dan menimbulkan kesulitan. Sehingga Raja Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya buat?
mengapa ini terjadi? Ini adalah umat pilihan Tuhan. Dan itulah pembicaraan yang kita ikuti dari firman Tuhan dengan orang-orang Hebron. Rispa seorang ibu yang malang, walaupun dengan hati yang sedih, dia mengambil kain karung untuk menutupi dirinya di atas bukit di mana digantungkan 2 orang anaknya dan 5 orang cucu Raja Saul. Dia menggunakan kain karung itu selama atau dimulainya musim panen jelai sampai tercurah air dari langit ke atas mereka. Waktu yang cukup lama. Sekitar mungkin 5 bulan atau 6 bulan. Apa yang diusahakan Rispa dengan menggunakan kain karung adalah untuk menjaga, tidak membiarkan seekor burung mendatangi jasad anak-anak dan keponakannya itu, atau cucunya pada siang hari, maupun binatang-binatang liar di malam hari. Saya tidak bisa bayangkan Rispa mengusir bila mana ada burung yang datang. Dan bagaimana dia menjaga sepanjang malam. Bagaimana Rispa bisa tidur? Tetapi itulah yang dicatat oleh Alkitab. Sesudah itu, Allah mengabulkan doa menteri itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya tidak menggunakan banyak waktu. Karena cerita ini cukup memberikan kepada kita satu pandangan akan apa yang Tuhan sebenarnya inginkan dalam kehidupan kita. Rispa wanita yang biasa, dari status yang rendah, tetapi mempunyai hati yang mulia. Seorang mengatakan bahwa Rispa menyaksikan kematian kedua anaknya belum pada waktunya, karena mereka masih muda. Bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, bukan karena di medan perang, tetapi untuk menebus kesalahan yang dibuat oleh Raja Saul. Oleh karena itu, bila mana saudara ada waktu, silahkan boleh membaca kembali cerita ini dan melihat apa peranan Tuhan. Mengapa sampai sejauh itu diizinkan terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan bagi bangsa Israel. 3 tahun kelaparan dan mendukacitakan hati seorang ibu. Itulah sebabnya judulnya Tragedy into Triumph. Karena pada akhir daripada cerita itu, kita melihat kesedihan, duka cita, kesusahan karena bela kelaparan itu, akhirnya dijawab Tuhan dengan kemakmuran. Dan ketika Raja Daud mengetahui apa yang dilakukan oleh Rispa, dia sendiri pergi dan mengambil jenazah kedua anak dan 5 orang cucu Raja Saul bersama-sama dengan tulang-tulang Raja Saul, Raja Saul, Jonathan, dan yang lainnya dibawa pulang untuk dikuburkan dengan hormat. Itulah yang menjadi kesukaan, kemenangan bagi Rispa. Akhirnya dia melihat anaknya dikubur secara terhormat. Kemudian apa pelajaran bagi kita dalam renungan yang singkat malam ini? Yang pertama, mengandalkan Tuhan itu sangat penting. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Raja Saul bertindak
sedang kalut karena dia khawatir kerajaannya akan diambil atau diganti oleh Raja Daud. Dan dia bermohon kepada Tuhan, Tuhan sudah tidak mendengarkan permohonannya. Sehingga dia melakukan keputusan yang salah. Joshua juga membuat kesepakatan dengan orang-orang Hebron, tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Tetapi Daud untuk mengatasi kelaparan di Israel, dia meminta petunjuk. Bagaimana dengan kita? Seringkali saya dan saudara terjebak meminta Tuhan memberkati apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita putuskan. Kita tidak bertanya dulu kepada Tuhan, baikkah ini atau apa, tetapi kita bawa kepada Tuhan, berkatilah apapun yang saya lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pelajaran yang kedua yang saya dapatkan adalah Allah memilih orang yang akan dipakai untuk memuliakan perbuatan ajaib Allah. Tidak memandang kasta, tidak juga memandang pangkat, tidak juga melihat status atau kemampuan orang. Tetapi Alkitab beberapa kali dan begitu banyak mencatat dan memberitahukan kepada kita bahwa Allah memilih orang-orang yang sederhana, bahkan mungkin terabaikan untuk memuliakan kebesaran Tuhan. Pelajaran yang ketiga yang saya dapatkan, peranan kecil sekalipun yang mungkin menjadi tanggung jawab kita itu tidak dipandang penting oleh orang lain. Cuma buat itu. Cuma untuk membersihkan gereja. Cuma untuk membaca ayat. Cuma untuk membuat hal-hal yang kecil. Ayat inti kita mencatat, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Yang terakhir, yang saya bisa dapatkan dalam renungan kita melalui kehidupan tragedy into triumph, Tuhan bisa memberkati kita melalui orang lain, seperti permohonan Raja Daud, supaya diberkati umat pilihan Tuhan. Dan orang Hebron akhirnya mengungkapkan apa yang mereka inginkan, bukan emas dan perak, bukan orang lain dari bangsa Israel, tetapi biarlah keturunan Saul menanggung akibatnya. Saya kira kita boleh menambahkan, setelah saudara nanti merenungkan kembali ayat-ayat yang singkat dan cerita yang saya bawakan, mungkin kita bisa menambahkan pelajaran-pelajaran penting untuk kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Saya serahkan renungan ini bahwa nama Yesus menjadi juru selamat kita. Amin. 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 Terima kasih, Tante Grace. Amin. Terima kasih itu Tante Grace sekaligus doa Bapak kami. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dalam sebelum doa tutup. Ada yang perlu didoakan? Oke, kalau tidak ada silakan Tante Grace. Mari kita sama bersatu hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan Engkau berikan kami untuk mengawali hari Sabat Tuhan yang suci dengan berkumpul bersama-sama. Bapa yang di surga, lagu yang kami nyanyikan merupakan doa kami padamu, agar Engkau menganugerahkan kepadamu kasih yang daripadamu. Dengan kasih itu kami boleh mengasihi sesama, kami boleh mengasihi Tuhan, dan bahkan kami bersedia ya Tuhan, bila mana Tuhan inginkan kami untuk menjadi alat yang kecil sekalipun, biarlah kami boleh melakukan itu untuk memuliakan Tuhan, dan untuk menjadi berkat kepada kami sesama manusia.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kelompok pendoa Eropa ini. Mulai dari yang paling tua hingga yang muda. Tuhan berkati kami semua dengan kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat, Tuhan juga mau menjaga kami dan membangunkan kami besok pagi sehingga kami boleh menikmati hari Sabat Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa yang di surga, terima kasih. Kau sudah mendengar doa kami dan mengampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Kuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima Selamat hari kasih Sabat. Tante Grace untuk firman-Nya. Dan Foto kita dulu. ucap- Terima kasih Bu Grace. Terima kasih. Ya, selamat Terima Sabat kasih, dulu Opung. semua. Kita foto bersama Selamat. dulu. Kasih. Buka kameranya sekali. ya. Bagus Iya. khotbahnya Ibu Grace. Buka kameranya. Kita Opung, mau kita foto bersama dulu, dulu Opung. ya. Oh, Jadi ya. masih ada semua di sini. Kita foto bersama dulu ya. Iya. Oke. Baik. Don't forget to smile. Jesus loves you. Thank Oke, you. thank you. Terima Terima kasih. Terima Tante kasih. Grace, sebelumnya ini dong seperti kebiasaan kita kan, walaupun Hello ini- Jaminai Baho Paribanku. Anak Namboru. ini ya Anak Tante Namboru. Grace ya. Nanti Ada apa? sebentar. Ini nanti. Mel. Ini dia Anak sudah Namboru keluar. ini. Jaminai Baho. Terima kasih banyak Iya. Tante Grace Kayaknya ya. ini yang terakhir ya, kayaknya saya bicara ya. Oh, Oh, enggak Beginian dong. ini terakhir ya. Enggak. Karena enggak dong. I love it. Okay, I appreciate very much. Thank Mau you, digantung Tante Grace. supaya keturunan bisa lihat. Amin, Iya, amin. Nanti betul, kami amin. kirim ya. Terima kasih Mel. banyak Tante Grace. Mel. Sama-sama.